Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Orang yang menegakkan solat diharapkan memperhatikan dan melaksanakan adab-adab solat. Meskipun tidak wajib, adab solat dianggap penting karena dapat membantu kekhusyukan, ketenangan, dan fokus dalam menghadapkan dirinya kepada Tuhan. Etika solat itu mencakup etika eksternal dan internal. Etika eksternal meliputi berwudu, solat di awal waktu, berpakaian suci, bersih dan sopan. Sedangkan sisi internal meliputi substansi solat yang sebenarnya, yakni khusyuk dan tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Khomeini menyatakan bahwa kehambaan dan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dirasakan ketika bisa menjaga etika internal solat. Etika internal solat akan memperjelas posisi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, musolli harus merasa hina di hadapan Allah. Dengan cara itu, semua hijab akan terbuka, lalu seseorang menuju ke alam yang lebih tinggi. Tumakninah adalah etika internal solat. Sikap tumakninah dalam solat ialah menjaga ketenangan batin. Jika solat bisa dilakukan dengan tenang, maka mudah sekali bagi seseorang untuk memfokuskan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika zikir solat diucapkan dengan gelisah, tergesa-gesa dan tanpa konsentrasi, maka zikir itu tidak akan membekas di dalam hati. Zikir hanya diucapkan di ujung lidah dan hanya didengar di telinga saja, tidak sampai ke relung hati. Maka solat haruslah tumakninah. Sebelum masuk pada rangkaian solat, hendaknya seseorang berdiri tegak dan meluruskan barisan jika solat berjemaah, menghadap ke arah kiblat dan menundukkan kepala seraya memandang ke tempat sujud. Renggangkan kaki kira-kira 15 cm. Jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang. Posisi demikian ini menunjukkan kehambaan diri kepada Tuhan.
Sebelum mengangkat tangan untuk bertakbiratul ihram, hendaknya kita bertobat terlebih dahulu dari dosa-dosa. Hendaknya pula kita menjaga hati agar solat yang hendak didirikan itu khusyuk, tidak memalingkan perhatian dari Allah. Selanjutnya menata niat saat takbiratul ihram. Pada saat niat, ingatlah baik-baik apa yang hendak kita kerjakan dan ikhlaskan hanya karena Allah. Setelah memasuki solat, hendaknya kita mengerjakannya dengan bersemangat, hati senang dan dada lapang. Jangan bersedih dan merasa terpaksa. Sesungguhnya solat yang dilakukan dengan malas, maka tidak akan mendapatkan dampak positif sama sekali dari solat yang dikerjakan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ali, agama ini sangatlah kuat dan kokoh. Untuk itu, melangkahlah dengan penuh kompromi dan janganlah menyembah Tuhanmu dengan rasa tidak suka." Solat jangan dianggap sebagai beban kewajiban yang berat. Solat adalah esensi kehidupan. Adapun esensi kehidupan itu adalah mengabdi kepada Tuhan. Jika solat dianggap sebagai beban, pastilah kita berat dan malas mengerjakannya. Jika melakukannya, hal itu karena merasa terpaksa, solat seperti itu tidak dilandasi rasa cinta dan rindu kepada Tuhan. Solat yang dilakukan secara terpaksa tidak akan membuat hati bercahaya. Padahal tujuan pelaksanaan ibadah adalah agar hati bercahaya. Sikap terpaksa seperti itu adalah akhlak buruk terhadap Allah. Hanya orang-orang munafik yang mengerjakan solat dengan terpaksa dan dengan rasa malas. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا." Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan solat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Untuk mewujudkan solat yang diridhai Allah,
hendaknya kita mengagungkannya, memuliakannya, khusyuk, serta memaknai setiap bacaan maupun gerakan-gerakannya, membesarkan Allah. Maksudnya, salat yang kita kerjakan hendaknya didasari keyakinan bahwa Allah lah yang berhak untuk disembah. Hal ini dapat kita lakukan apabila kita benar-benar mengingat bahwa diri kita adalah hamba Allah, Zat yang menjadikan kita. Khusyuk berarti menenangkan seluruh anggota badan dan menghadirkan hati di hadapan Allah. Etika ini harus kita terapkan, mengingat salat merupakan tali yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Mana mungkin akan terhubung jika badan dan hati kita error. Khusyuk itu bisa dicapai bila kita betul-betul meyakini kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan memahami makna ucapkan dan gerakan salat berarti melafalkan bacaan, kemudian memahami dan meresapi maknanya dalam hati. Jika kita hanya melafalkan dan melakukan gerakan namun tidak meresapi maknanya, itu belum dikatakan beretika. Karenanya orang ma'rifat mengatakan bahwa sahnya solat itu tidak hanya ditentukan oleh kebenaran rukun, tapi juga pemahaman akan makna rukun tersebut. Adapun adab khusus adalah adab yang dikerjakan oleh anggota-anggota lahir namun di bawah perintah anggota batin. Misalnya takbiratul ihram, kita harus mengangkat kedua tangan hingga ke daun telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar. Namun gerakan dan ucapan ini digerakkan oleh anggota batin yang meresapi maknanya. Etika solat itu bermanfaat secara spiritual dan berpengaruh bagi kehidupan manusia. Contohnya, berwudu, berpakaian bersih dan sopan, serta mengenakan wangi-wangian juga mempunyai aspek kesehatan dan kebersihan.